Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Judul renungan kali ini, Memberi Selagi Masih Hidup, ditulis oleh John Blaze. Sahabat ODB, seorang pengusaha sukses memutuskan untuk membagi-bagikan hartanya dalam beberapa dekade terakhir hidupnya. Sebagai seorang milioner, ia mendonasikan uang kepada berbagai gerakan sosial, seperti usaha menciptakan perdamaian di Irlandia Utara dan upaya modernisasi sistem perawatan kesehatan di Vietnam. Tak lama sebelum meninggal dunia, ia mendonasikan $350 juta untuk menjadikan Pulau Roosevelt di kota New York sebagai pusat pengembangan teknologi. Beliau berkata, "Saya percaya kita harus memberi selagi masih hidup. Tidak ada alasan untuk menunda-nunda dalam memberi. Lagi pula, lebih bahagia memberi selagi masih hidup daripada setelah meninggal." Memberi selagi masih hidup adalah sikap yang luar biasa. Dalam tulisan Yohanes tentang orang yang buta sejak lahir, murid-murid Yesus mencoba menentukan siapakah yang berbuat dosa. Yohanes pasal 9 ayat yang kedua. Yesus menjawab persoalan itu dengan berkata, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang." Meskipun pekerjaan kita sangat berbeda dari karya mujizat yang diadakan Tuhan Yesus, bagaimanapun cara kita mempersembahkan diri, kita perlu melakukannya dengan sikap yang siap memberi dan penuh kasih. Baik berupa waktu, kekayaan, maupun tindakan, tujuan kita memberi adalah agar pekerjaan Allah dapat
dinyatakan. Allah memberi karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini. Sebagai balasannya, marilah kita memberi selagi kita masih hidup. Sahabat ODB, pemberian apakah yang selama ini masih Anda tunda-tunda? Bagi Anda, apa artinya memberi selagi masih hidup? Allah Maha Pemurah, tunjukkanlah kepada aku di mana saja aku dapat memberi pada hari ini. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.